Halo, saya Fikri Kadafi dengan NIM 221354043 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Elektronika. Saya di sini akan mendemonstrasikan dan juga memaparkan tentang alat yang saya buat, yaitu alat yang berjudul Sistem Kendali Temperatur Air pada Akuarium untuk Ikan Hias menggunakan metode PID. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang alat yang saya buat, yaitu sistem kendali temperatur air pada akuarium untuk ikan hias menggunakan metode PID. Baik, untuk yang pertama kita akan mulai dari latar belakang. Jadi akuarium ini telah menjadi hobi yang digemari karena keindahannya. Namun pengendalian suhu juga sangat penting untuk kesehatan ikan hias. Suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan ikan yang stres atau menyebabkan penyakit, bahkan kematian pada ikan. Banyak akuarium yang masih menggunakan metode manual seperti menggunakan heater manual atau juga chiller yang kurang efisien karena memerlukan pengawasan yang terus-menerus gitu, dan tidak responsif terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu diperlukan sistem kendali otomatis yang lebih efisien dan akurat untuk menjaga suhu air secara real time. Selanjutnya adalah deskripsi alat. Jadi sistem kendali temperatur air pada akuarium dengan metode PID ini mampu mendeteksi suhu air secara real time dan mengendalikannya menggunakan metode PID. Hal ini dapat memastikan suhu dalam akuarium tetap stabil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya ini adalah diagram blok. Yang pertama itu dari set point. Set point di sini saya menggunakan potensiometer sebagai pengatur dari set point-nya. Lalu controller Arduino Uno sebagai pemroses. Lalu SSR atau Solid State Relay sebagai driver untuk aktuator, yaitu water heater. Lalu di sini feedbacknya adalah sensor DS18B20 sebagai sensor temperatur. Selanjutnya di sini ada flowchart dari sistem. Yang pertama start, lalu inisialisasi dari variabel-variabel yang digunakan, lalu setup input awal, lalu setelah itu proses pembacaan dari nilai SP, PV, filter, menghitung error, menghitung bagian P, ID, dan juga menghitung bagian MV. Lalu selanjutnya adalah membatasi keluaran P atau MV dan menuliskannya ke pinout. Lalu selanjutnya adalah hitung TS, hitung waktu display. Lalu di sini ada decision. IE lebih dari sama dengan EL. Jika iya, maka akan menampilkan SP dan VP di display. Display di sini itu di serial plotter dan juga LCD pada Arduino. Lalu jika tidak, set nilai ET1 dan EIN1. Selanjutnya ini adalah beberapa pengujian dari komponen-komponen yang telah saya gunakan. Yang pertama di sini ada pengujian Arduino, lalu pengujian LCD display, pengujian sensor DS18B20, pengujian heater, dan juga pengujian solid state relay. Pada saat pengujian komponen ini, hampir semuanya berjalan baik, kecuali pada saat pengujian sensor DS18B20, yang mana sensor DS18B20 ini harus menggunakan pull up resistor ya, yang dimana resistornya itu dihubungkan pada pin data dan juga pin VIN-nya. Saya menggunakan resistor 4,7 kilo ohm untuk resistor pull up dari DS18B20. Selanjutnya ini adalah desain elektronik, yang dimana ini adalah LCD display yang terhubung pakai I2C ya. Jadi hanya memakai 4 pin pada Arduino saja. Yang mana
Di sini SCL dan SDA-nya terhubung kepada pin A0 dan juga A1. Lalu ada potentiometer sebagai pengatur set point-nya, dan juga di sini adalah bagian dari outputnya ya. Ini adalah solid state relay yang mana terhubung ke pin 10 Arduino, dan juga dari solid state relay itu terhubung ke sini, ke heater. Ini adalah desain mekaniknya. Pada desain mekanik ini saya menggunakan akuarium dengan diameter 30 cm kali 20 cm dan kali 20 cm. Selanjutnya ini adalah realisasi dari desain elektronik. Di sini adalah beberapa penempatan komponen-komponennya, yaitu ada LCD display yang langsung terhubung ke luar kotak sehingga kita dapat dengan mudah membaca nilai set point dan juga suhu saat ini atau PV-nya. Lalu ada potentiometer yang berfungsi sebagai pengatur dari set point-nya juga diletakkan keluar agar kita dapat lebih mudah untuk mengatur set point. Lalu di sini ada beberapa penempatan seperti relay, solid state relay, dan juga Arduino Uno. Dan juga ini ada breadboard ya sebagai penghubungnya gitu. Lalu ini adalah realisasi dari desain mekaniknya, yang dimana pada desain mekanik ini penempatan sensor DS18B20 dan juga heaternya itu seperti yang terlihat pada gambar. Lalu ada sedikit perubahan pada tempat atau wadah dari desain elektroniknya, yang dimana pada rancangan desain mekanik itu wadah atau tempatnya itu menempel pada akuarium, tapi sekarang saya membuatnya tidak menempel pada akuarium agar memudahkan pengguna dan juga untuk tujuan fleksibilitas juga, jadi bisa ditempatkan dimanapun. Lalu di sini dapat terlihat ini adalah tampak depannya. Ini adalah LCD display dan juga ada potentiometernya sebagai pengatur set point. Lalu metode yang saya gunakan itu adalah Ziegler-Nichols tipe 1, yang mana menggunakan respon point pada lingkar terbuka atau open loop yang dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Lalu ini adalah respon awal yang kita dapatkan, dan dari respon awal yang saya dapatkan ini diperolehlah T dan juga L untuk menghitung KP, TI, dan TD-nya. Pada respon awal ini, waktu yang diperlukan itu adalah 53 menit dan 0,6 detik. Yang mana saat kita menghitung T, yaitu periode sinyal gambar per range waktu gambar kali waktu asli. Yang mana periode sinyal gambar itu adalah periode dari T-nya ya. Di sini periode dari T-nya itu adalah satu kotak. Jadi kita masukkan 1. Lalu range waktu gambar ini itu adalah range waktu dari 0, dari titik 0 di sini sampai 500 di sini, yang mana itu ada 15,5 kotak.
sehingga kita masukkan 15,5 kotak dan kali 3183 detik, yaitu 53 menit, yaitu sekitar 3183 detik, yang dihasilkan T sama dengan 205,3 detik. Lalu selanjutnya L, periode sinyal gambar per range waktu gambar kali waktu asli, dimana periode sinyal gambarnya seperti T yang tadi, tapi di sini pakai yang L yang telah saya tandai di sini, yaitu ada 7,5 kotak per range waktu gambar, yaitu 15,5 kali waktu asli, yaitu 3183 detik, yang dimana hasilnya adalah 1540,1 detik. Di sini adalah penentuan parameter KPTI dan TD-nya. Mengacu pada tabel ini, untuk KP itu adalah 1,2 kali T per L, lalu TI itu adalah 2 kali L, dan TD itu adalah 0,5 kali L. Yang mana berikut ini adalah hasil dari perhitungannya. Didapatkan KP, TI, dan TD, yang mana KP-nya 0,159, TI-nya 3080,2, dan TD-nya 770,05. Berikut ini adalah dokumentasi dari ketika saya mendapatkan respon awal dari sistem dengan suhu maksimal itu sampai mencapai steady state itu kira-kira 60,1 derajat. Ini adalah hasil tuning yang pertama. Pada saat hasil tuning yang pertama ini, PV itu tidak bisa mencapai titik set point, yang mana saya menempatkan set point di 29 derajat, dan PV atau suhu yang terdeteksinya itu masih sama seperti suhu ruangan, yaitu sekitar 26 derajat. Meskipun saya sudah sampai mencoba tuning satu ini 1 jam 42 menit dan 30 detik, ini masih belum bisa mencapai titik set point, yang mana ketika saya mencoba melihat MV-nya itu sangat kecil sekali, sehingga kemungkinan itulah yang menyebabkan tidak dapat naiknya suhu, karena heaternya itu tidak dapat memanaskan air pada akuarium, tidak sanggup. Selanjutnya saya melakukan tuning kedua, yaitu tuning manual. Saya melakukan tuning manual mengacu pada tabel di sini. Ketika tuning 2 atau yang manual ini, sebenarnya saya telah melakukan beberapa kali tuning dengan KPT ITD yang berbeda-beda. Akan tetapi tuning yang paling maksimal atau error steady state-nya 0, yang mendekati 0% itu adalah hasil tuning yang ini, dengan KP 20, TI 600, dan TD 135. Ini juga overshoot-nya 0%, sehingga ini cocok untuk di suhu akuarium, karena tidak boleh ada suhu yang terlalu panas, dengan rise time 43 detik dan juga setting time 142, dan mendapatkan error steady state 0,02. Selanjutnya adalah dokumentasi pada saat tuning 2. Saya menempatkan set point-nya itu di 27 derajat Celcius. Mungkin selanjutnya adalah video untuk demonstrasi alatnya. Baik, untuk selanjutnya ini mungkin adalah demonstrasi dari alat yang saya buat. Di sini adalah
akuariumnya. Dan ini adalah penempatan dari heater dan juga sensor DS18B20. Lalu di sini adalah tempat untuk kita dapat mengatur set point dan juga memonitoring suhunya. Di sini suhu sudah sama dengan set point, sebagaimana yang ditampilkan juga oleh grafik. Lalu ada fungsi dari potentiometer di sini. Potentiometer di sini itu berfungsi dapat untuk mengatur set point. Kita coba. Saat set point telah dirubah, maka garis biru itu adalah SV-nya akan ikut berubah juga sebagaimana yang telah diatur pada tempat di sini. Lalu selanjutnya sistem akan menyesuaikan juga untuk memanaskan suhu untuk mendekati ke set point. Dapat terlihat suhu sudah mulai naik sedikit demi sedikit. Dapat dilihat juga dalam grafiknya. Dapat terlihat sekarang suhu sudah mendekati set point sebagaimana yang kita telah atur tadi memakai knob potensiometer. Di grafiknya pun suhunya sudah mendekati set point. Baik, mungkin itu adalah pemaparan dan sedikit demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.